Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Sahabat Kristus, Yosua menerima perintah yang sama dengan yang pernah diterima oleh Musa. Perintah itu begitu sederhana sekali dan sepertinya tidak ada hubungan dengan keperluan yang dihadapi saat itu. Perintah tersebut yaitu tanggalkan kasutmu. Padahal Yosua membutuhkan strategi perang. Mengapa dia menerima instruksi seperti itu? Musa menerima perintah yang sama saat dia berada di Gunung Horeb. Dia melihat api yang membakar rumput, tapi rumput itu tidak terbakar. Kemudian ada suara yang berkata, "Tanggalkan kasutmu." Kasut atau saat ini kita sebut dengan sepatu, menggambarkan kebanggaan seseorang pada masa itu. Kasut melambangkan harga diri seseorang, dan kasut menunjukkan identitas seseorang. Tidak semua orang bisa memakai kasut. Seorang budak hanya boleh berjalan dengan bertelanjang kaki. Ada berapa banyak di antara kita yang berjalan mengikut Tuhan dengan konsep kita sendiri. Kita merasa bisa menghadapi banyak hal dalam hidup ini menurut cara kita sendiri. Kita merasa lebih mengerti dari Tuhan, sehingga seakan pertolongan itu bisa kita rancang sendiri. Ketika datang pada Tuhan, jangan datang dengan konsep sendiri. Betapa sering kita seperti mengajari Tuhan. Keuangan keluarga saya akan tertolong kalau Tuhan membuat barang ini laku. Ekonomi keluarga saya akan aman kalau saya bekerja di tempat yang itu. Kebutuhan saya akan aman kalau dapat arisan atau tunjangan. Saya akan bahagia kalau punya anak, kalau punya kedudukan yang bagus dan sebagainya. Apakah Anda pernah mengalami pemikiran seperti itu? Saya pernah punya teman guru yang berpikir kalau tunjangan sertifikasi gurunya cair, maka hidupnya akan aman. Kebutuhan akan terpenuhi dengan baik. Akibatnya, Anda tahu, tunjangan sertifikasinya tidak segera cair. Dan ketika menjelang cair, ada saja hambatannya. Mari kita tanggalkan kasut kita. Kasut ini bisa berupa kedagingan kita, karakter kita, kekuatan dan kemampuan kita. Kasut juga berarti ego yang kita miliki, termasuk sandaran kita pada sesuatu di luar Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, datang dengan kerendahan hati, tidak lagi dengan konsep kita sendiri. Kita datang seperti seorang hamba atau budak yang tidak punya hak pribadi. Kita menyerahkan pergumulan kita untuk diselesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Bukan berarti tidak boleh memiliki rencana atau keinginan, tapi kita kembalikan pada kehendak Tuhan. Tidak usah ngotot. Kalau memang Tuhan berkenan, ya bisa jadi sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak, Dia punya ribuan cara yang lebih ajaib untuk menolong kita. Sekali lagi, tanggalkan kasut kita. Kita tanggalkan segala konsep dan rencana kita. Balik pada kehendak Tuhan. Kembali ikuti yang Tuhan mau. Kalau punya rencana, hadapkan dulu pada Tuhan. Apakah Dia berkenan dengan rencana kita? Jangan semua sudah direncanakan dengan matang, baru datang pada Tuhan. Sehingga Tuhan dipaksa ikuti kemauan kita, dan Dia hanya seperti jadi tukang stempel yang harus mengizinkan rencana kita. Yosua ketika menanggalkan kasut, dia menerima perintah yang tidak biasa. Dia harus mengelilingi tembok Yeriko tanpa mengandalkan senjata. Hanya membawa sangkakala dan disertai pujian sorak-sorai pada Tuhan. Padahal Yosua sudah pengalaman berkali-kali menghadapi peperangan. Mari, sahabat Kristus, kita tanggalkan kasut kita pada hari ini. Lalu kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah kesehatan, keluarga, atau pergumulan hidup kita yang lain. Saya yakin Dia mampu menolong kita dengan caranya sendiri.
Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami menanggalkan kasut kami yang berupa ego kami, karakter kami yang salah, atau bahkan segala sesuatu yang berupa keinginan kami sendiri ya Tuhan, yang kami merasa lebih bisa dari Tuhan untuk menolong masalah dan pergumulan kami. Hari ini hidup kami arahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang membawa kami dalam perkenanan Tuhan, kiranya Engkau yang membawa kami sendiri ya Tuhan, untuk kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib di luar pengertian kami. Jadilah sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bukan seperti yang kami pikirkan, bukan seperti yang kami inginkan. Kami hanya hamba-Mu, biar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berjalan sepanjang hari ini. Jadilah komandan bagi kami, jadilah pemimpin bagi kami, jadilah pelindung bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita belajar menanggalkan kasut kita, dan kita ikuti apa yang Tuhan mau untuk kita. Kita berjalan sesuai dengan tuntunan dan arahan Tuhan. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.